Saat ini nama saya Pendeta Cornelius Tanati, Sarjana Sosial, Magister Teologi. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Mari kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Kami boleh mengucap syukur pada saat ini bersama semua orang yang akan mendengarkan taburan firman ini yang terdapat dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Roh Kudus pimpin hambamu dan pimpin semua pendengar, sehingga ketika mereka mendengarkan firman Tuhan akan mengalami damai dan sukacita dari Tuhan. Bersabdalah Tuhan bagi semua orang, dan Roh Kudus pakai hambamu. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saya baca 2 Timotius pasal 4 ayat kedua. Beritakanlah firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dan firman Tuhan ini memberikan kepada kita tentang suatu percakapan pengembalaan dari Paulus kepada Timotius, tapi juga untuk semua jemaat Tuhan. Bahwa memberitakan Injil itu dalam segala situasi dan dalam berbagai aspek kehidupan manusia dan dunia ini. Siap dalam dunia yang berkecamuk apapun, firman Tuhan atau Injil Tuhan harus disampaikan untuk menjadi berita sukacita, berita penyelamatan dan damai sejahtera dari Tuhan. Karena di mana Roh Kudus itu bekerja, firman Tuhan disampaikan dan firman Tuhan harus mendamaikan berbagai situasi dan kondisi kehidupan dunia, kondisi kehidupan manusia. Kalau Rasul Paulus katakan itu, maka dimanapun kita berada dalam segala situasi, semua orang dipanggil untuk memberitakan Injil dalam berbagai situasi kehidupan. Dan karena itu Injil merupakan kekuatan yang menyelamatkan, seperti yang diungkapkan dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Injil Allah adalah kekuatan yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena itu kita percaya bahwa Injil akan menumbuhkan iman, dan iman akan membuat orang tetap hidup dalam sukacita yang luar biasa. Injil ini adalah pagar dari Tuhan bagi kehidupan manusia, kehidupan orang percaya. Sehingga di mana Injil diberitakan, ketika orang itu bertobat, mereka memiliki Yesus. Dan ketika mereka memiliki Yesus, mereka berada dalam kasih karunia Allah. Dan sebenarnya mereka menjadi percaya tidak sekedar karena mereka mengaku saya percaya, tapi Yesus ada dan hidup dalam kehidupan mereka. Karena itu Injil akan membuat orang untuk menantikan kedatangan Tuhan. Contoh dalam Matius pasal 25 tentang 5 anak darah yang bijaksana dan 5 anak darah yang bodoh. Ketika 5 anak darah yang bijaksana itu menggambarkan orang-orang yang percaya, yang Roh Kudus pimpin mereka. Sehingga ketika Tuhan datang, Roh Kudus akan bernyala dalam kehidupan mereka dan mereka akan sambut kedatangan Tuhan dalam sebuah sukacita yang luar biasa untuk berarak masuk ke kerajaan Tuhan yang kekal, yaitu surga. Sedangkan orang yang tidak bijaksana, mereka-mereka yang tidak bijaksana, 5 anak darah yang tidak bijaksana, adalah mereka-mereka yang tidak percaya, yang turut berarak sebagai gereja Tuhan, tapi ketika Tuhan datang mereka telah mendunia. Karena itu mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus untuk menyambut kedatangan Tuhan, dan mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Sebab bagian Alkitab mengatakan, pemilik rumah itu yang menerima 5 anak darah bicara mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam 1 Korintus 9 juga mengatakan kepada kita tentang pemahaman pekerjaan, pekabaran Injil, pekerjaan para orang percaya. Di sana hak dan kewajiban Rasul. Saya baca ayat 23, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Ayat 25 dan seterusnya sampai 27, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya dengan segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bagian ini cukup menggembirakan kita, bahwa kita memberitakan Injil dengan penuh ketaatan kepada Kristus, kita pasti akan selamat pada akhirnya. Tapi ketika kita tidak taat kepada Kristus, sudah tentu Alkitab berkata kita tidak mendapat bagian sukacita yang kekal, sukacita yang luar biasa dari Kristus. 2 Timotius 4 itu sebenarnya kalau kita lewat dari ayat 2, maka kita akan datang pada ayat 3, 4, 5, 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu berkata kepada kita sebuah pengharapan dan sukacita yang besar bagi orang Kristen, saya dan semua saudara. Karena akan datang waktunya orang-orang tidak dapat menerima ajaran sesat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tapi kuasalah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagian Alkitab ini kalau kita baca lanjut, memberikan kepada kita dua hal yang penting. Satu, pemberitaan Injil adalah tugas bagi kita semua orang percaya. Tugas bagi setiap orang yang memiliki Kristus, yang Roh Kudus bekerja di dalamnya. Paulus katakan dia sukacita, walaupun dia akan mati, tapi dia percaya Injil telah memenangkan hidupnya menjadi milik Kristus. Karena itu dalam Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, bagiku hidupku adalah Kristus, supaya mati itu untukmu. Bahkan di dalam ini pada ayat yang ke-8 dia katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang, Paulus, bahkan kita semua yang percaya kepada Kristus, pada waktu kedatangan Tuhan kita akan mengalami sukacita yang abadi, sukacita yang kekal, dalam kesukacitaan yang kekal, di sorga yang kekal, di rumah Bapa. Karena itu Alkitab menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita, sebab Alkitab di dalamnya terungkap Injil Allah yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, dan penyelamatan dari Tuhan. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini tidak hanya kita dengar, tapi memberikan kepada kita dua hal yang penting. Kekuatan dari penghiburan, pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Sekian para pendengar, Tuhan luar biasa dalam memimpin hidup kita. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi perjalanan hidup kita hari lepas hari. Terima kasih. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena hamba telah membaca firman-Mu dan menyampaikan perenungannya sekaligus merupakan refleksi Alkitab. Berkati firman-Mu, berkati umat yang mendengar, supaya sukacita dari kebenaran firman-Mu membawa mereka untuk mengalami damai sejahtera dari Allah sekarang dan masa depan pada waktu Yesus datang di kali yang kedua. Hamba percaya bahwa sukacita surgawi adalah sukacita bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus dan taat dan dengar-dengaran kepada Kristus untuk memberitakan Injil. Puji nama Tuhan. Berkati semua orang percaya yang mendengar berita ini, yang akan menjalani hidup ini hari lepas hari, juga hamba-Mu dan semua orang termasuk yang merekam pemberitaan ini. Tuhan berkati dalam kasih karunia dan rahmat-Mu. Pulang bersama kami, tinggal dengan kami dalam hidup ini, sekarang ini terus kekal sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin.
Tuhan.